Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Baik, teman-teman semua. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tematik. Nah, sebelum itu teman-teman hanya diminta untuk membaca doa terlebih dahulu. Dengan angkat tangan semuanya. Oke, good. Nah, sekarang kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah bagiku urusanku dan lepaskanlah ikatan dari lidahku agar mereka mengerti ucapanku. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita lanjutkan pelajaran 5. Silahkan teman-teman persiapkan buku tematiknya. Kemudian dibuka bukunya halaman 26. Yuk, sekali lagi Hoja minta teman-teman untuk membuka buku 3B-nya dan membuka halaman 26. Oke, kita akan selesaikan pelajaran kita di subtema 1 ya. Nah, sudah? Oke, sudah. Ya, sekarang kita buka halaman 6 dulu ya. Nah, di sini ada pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu mengenai bunga. Nah, salah satu bagian tumbuhan yang menarik hati itu adalah bunga ya. Kenapa bunga itu menarik hati? Pertama, dia memiliki tampilan yang cantik ya, dengan mahkota-mahkota yang cantik, kemudian berwarna-warni. Nah, di Indonesia ini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan atau bunga-bungaan yang cantik-cantik. Nah, ada 3 bunga yang dinobatkan sebagai bunga nasional. Bunga nasional itu istilahnya kayak identitasnya orang Indonesia gitu ya. Nah, kenapa bisa dinobatkan sebagai bunga nasional? Yuk kita simak penjelasan berikut ya. Teman-teman dengarkan dengan seksama. Nah, bunga puspa nasional. Nah, bunga ini bahasa lainnya ya, bahasa lainnya itu disebut puspa ya. Kalau misalnya yang ada di dalam kurung seperti ini, artinya dia adalah nama lain dari kata sebelumnya, gitu ya. Bunga ini artinya adalah puspa, atau puspa ini artinya adalah bunga, gitu, sama aja. Tapi kan bahasanya lebih cantik gitu ya, lebih indah. Oke, bunga atau puspa nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 jenis bunga sebagai bunga atau puspa nasional. Bunga-bunga tersebut mewakili karakteristik bangsa dan negara Indonesia. Ketiga bunga nasional ini tersebut adalah bunga melati atau dalam kurung Jasminum sambaj yang ditetapkan sebagai puspa bangsa. Oke. Kemudian bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Nah, A. Bunga puspa bangsa atau bunga melati. Bunga melati ini merupakan bunga yang berasal dari Asia Selatan. Nah, kita ini benua ya, ini bagian benua Asia Selatan ini. Bunga melati ini merupakan bunga yang berasal dari Asia Selatan. Ada sekitar 200 jenis melati, tetapi hanya 8 sampai 9 jenis yang umumnya dibudidayakan. Di Indonesia ada banyak nama daerah yang diberikan kepada bunga melati seperti Menuh, ya, di Bali, Melucut dari Aceh, Malete, Madura, Menyuru, Banda, Melur, atau ini bahasanya Gayo, orang Medan ya, ini ya, Gayo Batak Karo. Kemudian Manduru, itu dari Manado,
dan mundu dari Bima atau Sumbawa. Nah, ini nama-nama bunga melati di setiap daerah ini, teman-teman. Nah, melati ini merupakan tumbuhan perdu. Teman-teman tahu tidak tumbuhan perdu? Nah, boleh ya dicatat di bukunya perdu. Melati ini merupakan tumbuhan perdu. Tumbuhan perdu itu adalah tumbuhan yang memiliki kambium, jadi dia seperti pohon seperti itu, kuat pohonnya, nggak seperti bunga-bunga yang lain. Kadang yang batangnya itu tipis enak ya. Jadi kalau misalnya melati ini dia memiliki batang atau cabang yang kuat gitu, ada kambiumnya. Nah itu disebut perdu ya. Nah jadi melati ini tumbuhan yang tumbuh di iklim tropis. Iklim tropis itu bagaimana? Iklim tropis itu adalah iklim yang dimana cuaca di negara tersebut ada mataharinya sepanjang tahun. Kita selalu ya lihat matahari ya dari pagi sampai sore, dan itu terjadi dari bulan Januari hingga Desember. Nah, itu dimaksud dengan iklim tropis. Jadi iklim tropis ini cuacanya hangat gitu ya. Karena kita adanya musim panas sama musim hujan ya, Nak ya. Nah, gitu iklim tropis. Kalau misalnya di bagian daerah lain, itu biasanya mereka memiliki musim itu ketika musim salju, itu matahari sama sekali tidak terlihat di langit mereka. Gitu ya, walaupun ada, kalaupun terlihat pasti sebentar gitu ya. Nah, kebanyakan mereka di sana tuh ketika musim salju hanya salju saja yang turun. Bayangkan saja ketika kita masuk ke dalam kulkas besar gitu ya, sangat dingin sekali ya kita bayangkan. Nah, kita bersyukur nih teman-teman, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan matahari sepanjang tahun ya, karena kita tidak merasakan kedinginan yang terlalu berlebihan gitu ya, tidak merasakan panas yang sangat-sangat terik gitu ya. Kita iklimnya hangat, apalagi di Bandung ya nak. Nah jadi melati ini tumbuhnya ini ada di iklim yang tropis, yang hangat cuacanya. Nah tumbuhan ini tidak membutuhkan pemeliharaan yang rumit. Nah, mahkota bunga melati memiliki bentuk sederhana. Mahkotanya ini bunganya ya. Bunganya ini disebut mahkota. Nah, mahkota bunga melati memiliki bentuk yang sederhana dan berukuran kecil, serta berwarnanya putih biasanya. Nah, putih ini melambangkan kesucian. Bunga melati memiliki aroma yang harum. Meskipun demikian, harga melati relatif murah atau merakyat. Ya. Kelebihan yang dimiliki melati tersebutlah yang menyebabkan melati ditetapkan sebagai bunga puspa bangsa ya. Oke, kita lanjut sebelahnya. Nah, ini ada bunga anggrek ya, anggrek bulan, puspa pesona atau anggrek bulan. Bunga anggrek bulan ini merupakan salah satu jenis anggrek yang mempunyai ciri khas mahkota yang sangat lebar, dan berwarna putih juga. Nah, anggrek bulan tersebar luas mulai dari Indonesia, Papua, Filipina, Malaysia hingga ke Australia. Anggrek bulan ini hidup secara epifit. Apa itu epifit? Nah, epifit itu tumbuhan yang menempel pada batang atau cabang pohon inang. Nah, dia hidupnya menempel, tapi dia tetap mencari makan sendiri ya. Dia punya daun, dia punya batang sendiri, dia punya akar sendiri, cuma dia menempel kepada pohon atau cabang pohon gitu ya. Nah, keindahan anggrek bulan ini mempesona banyak orang. Keindahan yang mempesona menjadi dasar pertimbangan sehingga anggrek bulan ditetapkan sebagai puspa pesona. Jadi bentuknya yang mempesona itulah makanya disebut puspa pesona atau bunga yang mempesona. Oke, selanjutnya C, puspa langka atau padma raksasa. Nah, kenapa dia disebut padma raksasa? Kita simak ya. Rafflesia arnoldi atau padma raksasa ini merupakan tumbuhan endemik Sumatera, yaitu tumbuhan yang
hanya ditemukan di Pulau Sumatera, terutama nih yang paling banyak itu di Provinsi Bengkulu. Nah, oleh karena itu, selain menjadi salah satu dari bunga nasional, Rafflesia arnoldi ini juga menjadi flora identitas Provinsi Bengkulu. Nah, jadi Provinsi Bengkulu ini membuat pengumuman ya bahwa Rafflesia arnoldi ini adalah identitas provinsi mereka. Nah, bentuknya ini seperti ini teman-teman ya. Gede ya, besar, kemudian kelopak bunga mahkotanya ini ada 5 biasanya. Rafflesia arnoldi ini merupakan satu dari sekitar 30-an jenis Rafflesia yang ditemukan di Asia Tenggara. Oke, jadi Rafflesia ini ternyata ada banyak teman-teman. Ya, jadi dia termasuk bunga bangkai ini ya. Bunga bangkai ini gimana Bu? Dia bau bangkai kah? Nah, sebenarnya bunga Rafflesia ini Bu, dia memiliki aroma juga karena pada dasarnya dia memakan serangga ya nak ya. Nah, jadi tumbuhan ini disebut Padma raksasa. Kenapa? Karena ukuran bunganya mampu mencapai diameter 100 cm. Kira-kira itu ya 3 kali satu meja kita nih, satu lebar tangan kita. Nah, jadi satu lebar tangan kita ini kira-kira ada 100 cm atau kira-kira 1 meter ya. 100 cm atau 1 meter. Dan beratnya itu 10 kg. Wah, berat sekali ya. Kayak adik-adik kita yang umurnya 3 tahun itu beratnya 10 kiloan nih teman-teman. Kira-kira seberat itulah bunganya. Nah, tumbuhan yang ditetapkan sebagai pusma langka ini tidak memiliki batang, daun, maupun akar yang sebenarnya. Jadi batang itu sebenarnya ada, cuma tidak terlihat seperti batang itu. Daunnya ada, cuma dia tidak seperti daun, nggak kelihatan. Kalau daun kan biasanya warna hijau gitu ya. Ini nggak, akarnya pun gitu. Akarnya tidak sebenarnya gitu. Akarnya itu pada dasarnya ada gitu ya. Bukan berbentuk akar. Nah, tumbuhan ini hidup secara parasit. Apa itu parasit? Nah, parasit itu adalah dia makan itu melalui tanaman yang di sekitarnya. Jadi dia tidak memasak sendiri, dia tidak ada mencari makan sendiri, tidak. Jadi ketika tanaman tempat dia tumbuh itu mati, maka Rafflesia ini juga ikut mati, teman-teman. Nah, gitu parasit itu ya, istilahnya dia menyusahkan orang gitu ya. Oke. Satu-satunya bagian tumbuhan Rafflesia yang dapat dilihat di luar tumbuhan inangnya adalah bunga yang bermahkota 5 inai ini. Nah, kita lihat ya gambarnya ya. Nah, kita lihat video berikut ini. Silakan teman-teman simak. Nah, ini dia ya ketika Rafflesia memunculkan kelopaknya. Nah, itu dia ya bunga Rafflesia tadi yang teman-teman tadi bisa dengar ya bahwa ada suara-suara hewan-hewan hutan gitu ya di sekitarnya. Nah, iya karena dia hidup di hutan gitu ya. Nah, sampai saat ini nih Rafflesia arnoldi ini tidak pernah berhasil dikembangkan di luar habitatnya. Habitat itu apa? Habitat itu tempat dia hidup ya. Habitat aslinya di mana? Di hutan. Jadi dia Rafflesia ini belum bisa dikembangkan di luar hutan seperti itu. Nah, apabila pohon inangnya mati, apabila pohon tempat dia hidup itu mati, maka Rafflesia juga ikut mati. Nah, pohon inang Rafflesia ini hanya hidup di hutan-hutan Pulau Sumatera. Oleh karena itu, Rafflesia membutuhkan habitat hutan atau rumahnya itu hutan gitu. Enggak kalau misalnya kita kembangkan nih, oh kita bawa nih ke rumah kita gitu ya. Nah itu nggak bisa teman-teman ya, karena dia hidupnya di hutan. Kemudian hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan sehingga Padma raksasa ini ditetapkan sebagai puspa langka.
karena dia langka banget tuh, susah dibudidayakan itu dikembangbiakan gitu ya sama manusia. Oke, sampai di situ teksnya. Dan sekarang teman-teman balik lagi balik bukunya ya. Nah, silahkan teman-teman jawab pertanyaan yang ada di sini. Nah, boleh di dekat situ aja ya. Nah, di dekat sini dijawab. Kalau misalnya terlalu panjang, boleh teman-teman bikin di kertas, kemudian ditempel pakai lakban aja di situ ya. Nah, pertanyaan pertama, sebutkan 3 jenis yang menjadi bunga nasional Indonesia. Gampang ya. Ada yang pertama, ada yang kedua, dan yang ketiga. Silahkan baca teks sebelahnya ya. Kemudian apa keistimewaan melati sehingga ditetapkan Puspalangka? Apa keistimewaannya? Juga ada di sebelah tadi ya. Kemudian apa keistimewaan bunga anggrek bulan sehingga ditetapkan dengan Puspa Pesona? Dari penjelasan Hajam tadi juga sudah ada tadi ya. Kemudian mengapa Rafflesia arnoldi itu disebut Padma raksasa? Apa tadi kata Hajam? Karena dia memiliki ya, panjang yang sangat panjang. Oke, mengapa bunga Padma raksasa ini hanya ditemukan di hutan Sumatera? Ada tadi jawabannya. Karena ya itu. Silahkan baca teks sebelumnya. Oke. Nah, di sini tadi Hojam udah bilang ya, kalau misalnya ada kata-kata yang tidak dimengerti, teman-teman boleh mencatat kata-kata tersebut di buku tulisnya. Kemudian cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kamus buku, dia seperti buku gitu ya teman-teman. Nah, bukunya itu isinya itu kata-kata yang dimana nanti ada makna kata, dijelaskan makna kata dari kata tersebut. Misalnya habitat tadi ya, habitat itu adalah, nah nanti ada disebutkan habitat itu pengertiannya apa di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah sekarang karena kita nggak mungkin ya ke perpustakaan untuk melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, teman-teman bisa minta tolong kepada mama dan papa untuk mendownload aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, seperti ini dia kira-kira bentuknya ya, teman-teman. Nah, yang ini. Ini ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti Ojam sudah share di WhatsApp. Nah, boleh kita di-download, kemudian cari makna dari kata tersebut yang teman-teman tidak pahami. Nanti ditulis artinya apa di buku tulisnya ya, supaya lebih paham aja. Oke, lanjut ya. Kita lanjut nih membaca. Nah, kita lewatkan bagian yang ini, karena ini harus ada yang bisa bercerita ya teman-teman. Nah, nanti insya Allah kita akan zoom nanti. Di zoom aja. Kita lanjut dulu bagian ini. Bagian ayo belajar. Nah, di sini ada nih gambar anak-anak yang sedang menyiram dan memberi pupuk pada tanamannya. Oke, kita baca di sebelahnya. Tanaman memberikan banyak manfaat untuk manusia, pasti ya teman-teman ya. Oleh karena itu, kita harus bersikap baik terhadap tanaman di sekitar kita. Contohnya adalah dengan menyiram, memupuk, dan merawatnya dengan baik. Nah, selain itu, kita juga harus bersikap baik terhadap hewan dan sesama manusia. Bersikap baik kepada sesama manusia itu termasuk kepada orang tua, teman, tetangga, kemudian petugas-petugas pekerja di sekitar lingkungan kita, kemudian ada lagi apa ya, pedagang gitu ya. Kalau kita berbelanja di pasar, kita harus bersikap baik. Nah, salah satunya itu contoh bersikap baik kepada orang tua, yaitu membantu pekerjaan orang tua, serta mendengarkan nasihat orang tua dan mematuhinya. Contoh nih bersikap baik kepada teman adalah membantu teman yang kesulitan dan menengok serta mendoakan teman yang sedang sakit. Gitu ya teman-teman. Ada satu hal lagi di masa pandemi ini karena kita belajarnya di rumah ya nak ya, cara kita membantu bersikap baik kepada orang tua atau membantu orang tua itu adalah dengan mengerjakan tugas sesuai yang Hojam
Perintahkan. Nah, seandainya ada tugas nih, dia tidak menunggu dulu, harus mengerjakan tugas, harus menunggu uminya atau abinya gitu ya. Nah, itu tuh adalah bentuk apa? Itu tuh menyusahkan ya anak-anak ya, teman-teman ya. Karena kita harus mandiri nih. Hojam nanti akan memantau teman-teman yang mengerjakan tugasnya itu harus nunggu uminya dulu nih. Harus nunggu waktu belajar dulu, dia harus buka buku gitu ya. Kalau Hojam Nadia nggak nanya, ya udah nggak mau buka buku seperti itu tidak sikap yang baik ya teman-teman ya. Jadi Hojam harap kelas 3 insya Allah ya rata-rata semuanya sudah memiliki sikap yang mandiri, sifat yang mandiri. Nah, dari dalam diri sendiri itu harus menanamkan sifat yang mandiri dalam belajar. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita buka buku halaman di sebelahnya. Nah, ini ada beberapa contoh ya sikap yang baik. Di sini ada 2 gambar. Kita langsung ke ayo berlatih ya nak ya. Ayo berlatih. Bentar. Nah, ayo berlatih. Nah, di sini ada gambar dilarang merusak tanaman katanya gitu ya di sini ya. Nah, dilarang merusak tanaman. Wah, ternyata si anak ini dia mengambil bunga yang sedang mekar karena saking cantiknya ya. Karena saking cantiknya dia katanya mau dikasih ke mamanya katanya gitu. Nah, apakah perbuatan si anak ini baik? Oke, tidak ya teman-teman ya. Karena di sini sudah ada dibilang dilarang merusak tanaman dan dia merusak tanaman. Walaupun bunga itu cantik, cara kita menghargainya yaitu dengan merawatnya saja teman-teman. Karena bunga itu mekar saja sudah terlihat indah pasti ya. Nah, jadi kita tidak boleh merusaknya gitu. Nah, apakah yang bersikap baiknya itu B? Nah, si B ini dia lagi ngapain ya? Oke, dia lagi menyiram tanaman. Nah, ini adalah sifat yang baik nih teman-teman. Oke, karena ini sikap baik, berikan alasan teman-teman kenapa gambar yang B itu adalah sikap yang baik. Oke, silahkan ditulis di sebelah sini ya. Oke, kita lanjutkan nih, ada pelajaran matematika. Nah, di sini ada namanya Cika. Cika ini dia teman kita yang senang sekali dengan bunga dan dia memiliki tanaman bunga di halaman rumahnya. Nah, tanaman yang pertama ini memiliki 342 lembar daun. Wah, kita menghitung ternyata daun-daunnya ya di halamannya ya. Kemudian tanaman kedua memiliki 475 lembar daun. Nah, berapa jumlah daun pada tanaman pertama dan kedua? Kemarin kita sudah pernah ya cara menjumlahkan itu dengan cara menurun ya teman-teman. Nah, di sini sudah ditambahkan contohnya 342 tambah 435 itu jumlahnya 777 lembar. Oke, nah sekarang pertanyaan kedua, kalau misalnya yang dijumlahkan pertama tanaman kedua dulu, kemudian baru pertama, nah ini cuma dibalik ya, gampang sekali. Pastilah hasil penjumlahannya sama. Oke, nah kira-kira di sini bisa dipahami ya nak ya. Nah di sini ada cerita lagi nih. Nah ada beberapa cerita lagi. Nah, ada Pak Kanta dengan mangganya ya. Ketika keranjang pertama isinya ada mengumpulkan mangga dalam 2 keranjang. Kalau keranjang pertamanya 512, keranjang keduanya 483. Dan pertanyaannya itu kalau misalnya keranjang pertama dan kedua berapa jumlahnya? Kalau yang di sini, kalau keranjang kedua duluan yang ditambahkan, kemudian baru pertama, berapa kira-kira jumlahnya? Apakah sama? Nah, jika sama, maka nanti akan teman-teman bikinkan persamaannya di sini. Ya, posisinya si ini nih, posisi yang di sini, mesti teman isikan di sini. Oke, kali ini Hojam akan contohkan soal yang pertama ya.
Ntar diambil pinanya dulu. Aja maunya pinanya warna merah. Nah, ini berapa? 512. 512 isinya ya. Kemudian yang mangga kedua 483. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan teman-teman. 512 tambah 483. Bisa tambahkan. Terlalu panjang. 2 ditambah 3. Oke, betul. 5. 1 tambah 8. Oke, nice. 9 ya. Kemudian 4 tambah 5. 5 tambah 4. 9. Wah, berarti 995. Oke, nice. Kemudian Pak Kanta menjumlahkan mangga yang ada di keranjang kedua dan pertama. Berapakah jumlahnya? Kalau yang kedua tadi berapa? Nah, dibalik aja ya, 483. 483 ditambah 512. Oke, nice. Nah, kemudian kita jumlahkan. Apakah sama? 3 tambah 2, 5. 8 tambah 1, 9. 4 tambah 5, 9. Wah, sama berarti ya. Nah, di sini kita bikin 483. Oke. Kemudian ini 512. Oke. Hasilnya tadi sama ya, 995. Nah, artinya kalau misalnya jumlahnya dibolak-balik, itu pasti hasilnya akan sama aja. Jadi, kita bikin di sini adalah apa? 512 ditambah 483 itu sama aja hasilnya dengan 483 ditambah 512. Nah, kira-kira tahu ya teman-teman cara kerjanya semuanya ya, insya Allah. Oke, sampai di sini jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman chat Hojam atau bertanya kepada kakak atau orang tuanya yang ada di sana ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Dan ini ada dongeng lagi nih teman-teman. Nah, kita baca bersama-sama ya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Teman-teman isi yang matematika tadi. Oke, sebelumnya kalau misalnya matematikanya belum selesai, boleh teman-teman pause dulu ya sebelum kita lanjut pelajaran selanjutnya. Oke, di sini Hojam nanti akan berdongeng kembali nih. Ada banyak dongeng ya minggu ini ya. Ada kemarin dongeng rambutan, kemudian ada dongengnya Pak Tani ya. Oke, ini cerita dongengnya ini judulnya Pak Tani dan Burung Nuri. Oke, simak baik-baik. Nah, di suatu desa, hiduplah Pak Tani yang sudah tua renta dalam keadaan miskin. Hari itu, dia sangat lapar. Dia ingin pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Ketika keluar dari rumah, dilihatnya ada sebutir telur tergeletak di atas tanah. Dan dengan hati-hati, dipungutnya lah telur tersebut dan dibawanya ke dalam rumah. Karena udara sangat dingin, telur tersebut dihangatkan dengan menggunakan selimut yang tebal. Pak Tani membuat telur itu menjadi hangat setiap hari sampai telur itu menetas. Ternyata telur itu adalah telur burung nuri. Mungkin induk burung nuri menjatuhkannya ketika hendak pindah ke tempat yang lebih hangat. Pak Tani merawat burung nuri kecil itu dengan penuh kasih sayang. Hari-hari berlalu, burung nuri kecil tumbuh semakin besar. Pak Tani sadar burung nuri ini tidak selamanya akan tinggal bersama dirinya. Dengan berlinang air mata, Pak Tani melepaskan burung nuri itu di tengah hutan. Suatu hari, Pak Tani terbaring sakit karena kedinginan.
Dia tidak punya uang untuk membeli obat, kayu bakar, dan makanan. Tiba-tiba, dengar suara dari pintu rumah Pak Tani. Ternyata burung nuri itu kembali. Di paruhnya terdapat benih tanaman. Pak Tani heran, burung nuri itu masih mengingatnya. Pak Tani bertanya-tanya, benih apakah ini? Burung nuri keluar dari rumah Pak Tani, membuat lubang di halaman rumah Pak Tani, lalu menanam benih itu. Ketika hari menjelang senja, burung nuri itu pergi meninggalkan Pak Tani. Esok harinya, keajaiban pun terjadi. Benih yang ditanamkan burung nuri tumbuh menjadi pohon lengkap dengan buahnya hanya dalam sehari. Masya Allah ya, Pak Tani sangat terkejut melihatnya. Nah, kemudian, kenapa? Karena lapar, Pak Tani memakan buah dari pohon itu. Ajaib, tubuhnya menjadi kuat dan dia merasa tidak sakit lagi. Pak Tani menamakan pohon itu pohon ajaib karena buahnya dapat membuat Pak Tani menjadi sehat kembali dalam seketika. Pak Tani merawat pohon itu dengan baik. Pak Tani menjual buah itu dan mendapatkan uang yang banyak. Dia bisa membeli sepasang kerbau dan bisa menggarap sepetak sawah dari hasil menjual buah pohon ajaib pemberian burung nuri. Nah, sekarang Pak Tani tidak lagi kedinginan dan kelaparan. Meskipun demikian, Pak Tani tetap murah hati. Dia mengingat bahwa apa yang diterimanya sekarang adalah buah dari ketulusannya menolong sesama makhluk hidup. Nah, itulah cerita dari Pak Tani dan burung nuri. Nah, sekarang kalau teman-teman tadi menyimak dongeng dari Hajam, yuk kita sambungkan ini ya. Nah, sambungkan cerita ini, pasangkan. Tempat tujuan Pak Tani mencari kerja. Tempat tujuan Pak Tani mencari kerja itu di mana? Di di hutannya. Kemudian kita tuliskan Pak Tani menemukan salah ya, di pasar ya nak ya. Salah aja. Pekerjaannya di pasar. Nah, Pak Tani menemukan telur tadi di mana? Di halaman rumah. Telur yang dirawat Pak Tani tadi? Telur yang dirawat Pak Tani tadi? Telur apa? Telur burung nuri. Tempat melepas burung nuri di mana? Hutan. Nice. Nah, pohon yang tumbuh di rumah Pak Tani disebut dengan apa? Pohon ajaib. Oke, nice. Nah, setelah itu coba teman-teman berikan cari ya, apa pesan moral dari dongeng tersebut. Nah, apa pesan moral dari dalam dongeng tersebut? Nah, silahkan teman-teman isi di sini. Apa pesan moralnya? Oke, nice. Kita harus saling menjaga sesama makhluk hidup. Ya, saling melindungi dan merawat makhluk hidup. Oke, nice. Kita lanjut ya ke halaman sebelahnya. Nah, berbuat baik kepada, oke. Nah, di sini ayo belajar. Kita baca ya. Teman-teman di sini lihat beribadah dan berdoa itu merupakan pengamalan sila pertama. Oke, nice. Nah, sekarang ini ada gambar Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, kemudian di belakangnya ada beberapa anak-anak juga lagi sholat. Mereka lagi sholat berjamaah. Nah, jadi kita baca ya, berbuat baik kepada makhluk hidup itu merupakan bentuk rasa syukur. Oh ya, tadi kan si Pak Tani kan berbuat baik ya kepada sesama makhluk hidup. Nah, itu adalah juga bentuk rasa syukur dan kasih sayang kita terhadap ciptaan Allah. Nah, berbuat baik kepada sesama makhluk hidup ini termasuk pengamalan sila pertama. Bunyinya apa? Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh lain dari untuk bersyukur ini adalah
dengan beribadah kepada Allah. Beribadah itu termasuk berdoa, termasuk bersedekah, puasa, gitu ya. Kemudian melaksanakan sholat. Nah, itu juga adalah bentuk pengamalan sila pertama karena kita percaya bahwa adanya Tuhan kita orang Islam. Tuhannya siapa? Oh, Allah. Oke, nice. Nah, sekarang di sini juga ada gambar lagi nih. Nah, manakah gambar tersebut yang menunjukkan sikap kasih sayang kepada sesama makhluk hidup? Kan teman-teman buat jawaban di sini. Nah, kemudian memberikan alasan kenapa gambar tersebut merupakan sila pertama. Oke? Kenapa? Dihubungkan ya nak ya, dihubungkan kenapa sikap baik yang ini termasuk pengamalan sila pertama gitu. Misalnya nih, Hajam contohin. Gambar pertama di sini dia ada si Ani ya, kita kasih aja nama Ani ya. Si Ani ini sedang memberikan makanan kepada hewan kesukaannya. Hewan kesukaannya apa? Kelinci ya. Nah, dia ngasih apa nih? Wortel. Nah, kenapa sikap Ani ini merupakan bentuk pengalaman sila pertama? Karena Ani bersyukur diberikan atau memelihara hewan, adanya hewan kelinci ini dia bersyukur, dan sifat rasa bersyukurnya itu adalah dengan merawat kelinci tadi, merawatnya dengan memberikannya makanan yang tepat untuk hewan tersebut. Nah, itu ya. Nah, silakan teman lanjutkan analisis gambar di sampingnya yang dua ini, apakah gambar tersebut gambar menunjukkan sikap kasih sayang kepada makhluk hidup? Kalau iya, berikan alasannya. Nah, kalau ini sama ya seperti pekerjaan matematika kita tadi ya. Silahkan teman-teman jawab, di sini ada pertanyaannya. Nah, oke, kita cek. Kita cek ya. Nah, nih. Di sini ada sebuah cerita ya, Benny dan Edo itu mengumpulkan daun jambu yang berguguran menjadi kompos. Kemudian Benny mengumpulkan 630 helai daun jambu lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Edo mengumpulkan 420 helai daun jambu dimasukkan ke plastik hitam. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Nah, ini ada pertanyaannya. Berapa jumlah jambu yang dikumpulkan Benny dan Edo? Kalau Benny dan Edo, Benny dulu nih. Benny 630 ya. 600, kebetulan. Benny berapa tadi? 630. Teman-teman harus perhatikan ya, nama siapa yang duluan. Benny 630, kalau Edo 420. Berarti kan gini. Terus 20. Nah, jumlah ini teman-teman. Jumlahnya berapa? Silahkan dijumlahkan. Kalau 0 tambah 00 ya. Kemudian 3 tambah 25. Tahu nggak teman-teman? Langsung aja puluhan sama puluhan, jadi jumlahnya lebih cepat. Kemudian 6 tambah 2, 10. Karena angka terakhir kita bikinkan saja. Nah, kemudian silakan kalau teman-teman jumlahkan juga kalau Benny, Edo dan Benny berapa. Otomatis dibalik ya. Nah, kalau Benny-nya, Edo-nya 240, Benny-nya 630. Tambahkan. Kemudian buatkan ke dalam bentuk pertukaran penjumlahan. Nah, ini gampang ya. Pasti ini menjadikan. Oke, sekian dulu pelajaran dari Hajam Nadia kali ini. Silahkan teman-teman kerjakan dengan maksimal tugas hari ini. Dan jangan lupa terakhir kerjakan evaluasi 4. Nah, itu kalau misalnya teman-teman tidak sempat atau gimana gitu ya, besok dikerjakan ya. Evaluasi 4 itu pekerjaan dikerjakan besok. Nah, hari ini cukup sampai halaman sebaliknya nih. Halaman sebaliknya. Nah, sampai halaman 36 saja ya. Oke, sampai halaman 36 tugas kita hari ini dikerjakan dengan maksimal.
Hajah Nadia pamit undur diri dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke WA saja. Hajah Nadia atau telepon atau video call Hajah. Hajah, ini gimana. Silahkan ya ditanyakan. Oke, nice. Dan tutup dulu pelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.